Halo semuanya. Jadi di sini gue bakal ngebahas tentang dua hal. Dimana gue kepikiran ketika kita lagi bikin project untuk membuat satu buku yang ngebahas tentang komunikasi antar teman, lebih tempatnya di lingkungan yang perkuliahan. Betul. Bisa juga diaplikasikan untuk ke lingkungan pertemanan dimanapun dan untuk usia berapapun. Dan di situ gue nemu dua hal, dan lebih tepatnya akan dibahas di video ini itu adalah dua terminologi yang menurut gue bagus banget untuk dibicarakan dan didiskusikan. Yang pertama itu ada namanya contrast effect. Itu terjadi ketika penilaian seseorang itu berubah total ketika ngelihat saat masa ini. lalu ya? Lebih tepatnya saat ini, Ro. Oh, saat ini. Contoh, ternyata di teknik marketing itu ketika dia nawarin pelanggan, dia tuh ngasih lihat yang jelek dulu. Misalnya, gue marketing mobil, kalau lu nawarin mobil, gue tuh ngasih tunjuk pertama mobilnya jelek, terus harganya mahal. Pertama gue nunjukin itu. Terus setelah itu, nah gue ngasih tunjuk mobil nih, lebih bagus, harganya lebih murah. Dari situ gue sebagai seorang pembeli, wah mobil ini lebih baik nih. Ada kontras di situ kan. Nah itu bisa diterapin di situ juga. Bahkan di teknik marketing pun itu bisa diterapin. Karena awalnya si pembeli itu ngelihat mobil yang jelek dan mahal, terus ada perbandingan dengan mobil bagus yang dan harga murah. Itu kan ada suatu perbedaan dan perbandingan di situ. Contoh hal lain itu di komunikasi deh. Komunikasi. Contoh di pertemanan. Ya, di pertemanan maksud gue. Kita misalnya lagi bakar sate misalnya, habis Idul Adha nih. Lu, gua, Rido misalnya, temen kita. Si Rido itu cuman ngebantuin ngipas-ngipas doang. Kayak nggak ada effort gitu, ngipas juga males-malesan. Terus ada satu orang lagi yang datang, gue misalnya, tiba-tiba gue datangnya telat, satenya udah jadi. Karena ada perbandingan kontras itu, kita menilai bahwa si Rido ini Rido mah lebih baik lah, dia udah bantu ngipas-ngipas daripada lu. Yang pada awalnya Rido dianggap kayak malas, cuman ketika ada yang lebih malas lagi, itu jadiin perbandingan yang kontras, makanya namanya contrast effect. Lumayan bagus sebenarnya contrast effect ini. Keren ya. Dan bisa diaplikasiin ke banyak hal gitu. Atau mungkin contohnya ke kekuasaan presiden misalnya. Di masa kekuasaan Jokowi misalnya, itu banyak orang yang komplain nih. Terus pas Prabowo, ternyata Jokowi lebih. Nah itu nyambung ke terminologi kedua atau istilah yang kedua. Itu namanya counterfactual thinking. Itu terjadi ketika seseorang tuh sama-sama membandingkan. Cuman ini konteksnya ke masa lalu atau berandai-andai. Contoh, ketika lomba lari atau main futsal misalnya, kita bareng teman-teman kita. Main futsal udah habis waktunya. Terus kita kalah tuh misalnya 3-0. Sebelum kalah itu ada momen dimana kita tuh seharusnya bisa ngegolin. Kayak misalnya teman kita ngebagi nih yang ngover dari sana, terus kita ngegolin. Cuman kita nggak kena, jadi gagal gol. Di situ ketika kita dalam kondisi kalah, kita akan membandingkannya dan memikirkan skenario alternatifnya berandai-andai. Oh, jadi kayak lebih ke penyesalan ya sebenarnya. Betul. Coba aja kalau gue misalnya tadi menang ini. Coba aja tadi gue misalnya lebih jago nangkep bolanya. Dan ini bisa diaplikasikan juga ke soal yang presiden tadi. Contoh, presiden terpilih sekarang itu adalah Prabowo. Dan kita udah tahu ketika masa kepemimpinan sekarang kayak gimana Indonesia kan. Buruk atau baiknya kita udah tahu lah. Di situ banyak orang juga yang langsung mikirin skenario alternatif. Coba dulu milih Anies. Nah, itu dia loh. Dan dari sini pun dua teori itu makanya gue angkat ke buku karena cakupannya luas gitu loh. Walaupun bisa kemana aja ya. Betul. Coba pandangan lu tentang ini, dua teori ini.
naonnya. Cuman sebenarnya ini tuh simple sih. Cuman memang penjelasannya tuh benar-benar spesifik, tapi ini bisa dipakai ke hal-hal umum. Ya sebenarnya simple aja. Perbandingan sesuatu yang kontras yang benar-benar kelihatan jelas. Antara di masa yang akan datang sama yang di masa lalu. Betul. Dan sama halnya tuh contoh paling simpel tuh ada kertas putih bersih, cuman ada buletan di tengahnya. Ini tuh kan kontras banget kan. Nah itu terjadi ketika seseorang tuh melihatnya, ya kelihatan jauh banget nih, makanya mereka sadar dengan contoh-contoh yang udah gue berikan tadi. Wah bagus deh pokoknya. Gimana menurut lo? Bagus. Untuk diri lo sendiri, menurut lo ada contoh di keseharian harian nggak? Menurut gue ya, sebenarnya hal dua tadi itu secara tidak langsung tuh ya emang terjadi gitu sehari-hari di kehidupan kita. Misal contohnya saat beli makan, ya ngebandingin, coba tadi gue beli yang di toko sebelah lebih murah. Nah itu. Atau yang satunya apa? Yang controversial thinking itu yang tadi yang masa lalu ya. Kalau untuk yang contrast effect itu tadi gue nangkepnya tuh apa itu teh, Bay? tadi yang contoh sales, yang sate. Oh, membandingkan. Betul. Sebenarnya kita tuh sebagai manusia tuh nggak akan jauh-jauh dari membandingkan, gak sih, di hidup kita tuh? Penyesalan. Contoh misalnya kita punya pacar, dan kita punya mantan juga. Nah ketika ada terjadi satu hal dan lain hal, itu kita langsung membandingkan walaupun secara nggak langsung dan nggak bilang juga. Tapi kita tuh di otak kita langsung mikir gitu, duh mantan gue padahal baik gitu. Nah itu dia. Kan ya gue merasa bahwa ya membandingkan ini lumayan bagus untuk dijadiin topik yang ada di buku kita nanti, karena semua hal itu pasti ada perbandingannya. Rul, nggak mungkin suatu hal tuh nggak ada bandingannya. Laptop aja, rokok, makanan, minuman, Tuhan. Tapi enggak juga sih. Semuanya pokoknya. Makanya itu jadi hal yang harus kita lumayan perhatiin sih. Makanya gue ngebahas itu di video ini. Berapa menit tuh? Oh, sekalian ini bahas perbedaan social discerning sama apa lagi satu laginya? Yang kita kebalik tuh sosial pasif. Bukan. Kognitif defisit. Oh. Defisit kompetensif pragmatik. Gua agak lupa tuh. Oh, kalau defisit, jadi ada dua terminologi lagi atau dua istilah lagi yang kita masukin ke dalam buku kita. Dan yang pertama itu ada defisit kompetensif pragmatis. Itu kondisi ketika di lingkungan kita, contoh di pertemanan, ada gua, ada Herul, ada satu teman kita lagi, Rido misalnya. Ketika kita lagi ngobrol, misalnya gua ngapain? Main HP. Sedangkan si Herul dan Rido itu sedang ngobrol. Di situ gue tidak memahami situasi bahwa ya sebenarnya itu kita lagi main loh, kita lagi ngumpul. Jadi kondisi defisit kompetensif pragmatik ini kondisi ketika seseorang itu tidak pandai memahami situasi, nggak pandai menyesuaikan diri. Betul. Dan kebaliknya sama yang social understanding itu apa ya? Oh, kalau itu kepekaan ya. Oh iya, lebih ke pekanya ya. Contoh? Apa ya contohnya? Oh ini ya nggak peka sama obrolan arahnya kemana. Tiba-tiba diganti topik. Atau pas lagi cerita sedih-sedihnya, terus dia tiba-tiba ngebandingin sama diri dia, gue lebih sedih gitu. Contoh. Rul, HP gue jelek banget, Cok.
Lah gua kemarin apa itu sampai nggak bisa dinyalain, nyalainnya lama. Tapi gue kalau main ML suaranya Setelah gue lebih parah, nggak bisa main game penuh terus penyimpanan. Nah itu kondisi ketika seseorang tuh berada di social understanding atau ketidakpekaan terhadap situasi atau percakapan. Itu kita bahas sedikit aja karena topik utama kita adalah yang pertama tadi. Dan mungkin segitu aja yang bisa kita bahas. Bye. Dan ini Hero, temen gua. Kita pamit. Bye guys.